Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kali ini tentang pemanfaatan sistem informasi geografis. Ada banyak sekali manfaat SIG di dalam kehidupan. Dalam kesempatan ini saya ambil 10 bidang. Yang pertama adalah pembangunan wilayah dan tata ruang, 2 bidang sumber daya alam, bidang bencana alam, kemudian bidang transportasi atau perhubungan, bidang kependudukan dan sosial, bidang pertanian, bidang pariwisata, kemudian bidang kesehatan, bidang pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir adalah bidang militer. Kita mulai dari bidang yang pertama adalah pembangunan wilayah dan tata ruang. Apakah manfaat SIG? Yang pertama adalah menjadi pedoman di dalam perencanaan pembangunan, baik sektor industri, pemukiman, dan lain-lain. Yang kedua, perencanaan tata ruang wilayah, baik di level nasional, provinsi, kabupaten atau kota, bahkan RDTL atau rencana detail tata ruang. Yang ketiga, pedoman untuk pemekaran wilayah, baik itu provinsi, kemudian kabupaten hingga kecamatan, kemudian pengembangan pusat pertumbuhan dan pendataan serta penataan wilayah, baik itu kawasan pemukiman, industri, pendidikan, transmigran, dan lain-lain. Nah, itu adalah antara lain fungsi sistem informasi geografis di dalam pembangunan wilayah, tata ruang, dan pengembangan wilayah. Kemudian yang kedua, bidang sumber daya alam. Banyak sekali manfaat SIG, antara lain adalah untuk mengetahui persebaran sumber daya alam. Baik itu minyak bumi, batu bara, ya, emas, besi, bauksit. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, meliputi kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kemudian perubahan penggunaan lahan atau perubahan land use. Yang ketiga adalah rehabilitasi dan konservasi hutan. Samping itu juga untuk mengetahui persebaran dan jenis-jenis tanah di berbagai wilayah di Indonesia. Ini adalah gambarannya bahwa SIG bisa memberikan data tentang peta persebaran sumber daya alam seperti minyak bumi, kemudian bisa memberi gambaran luasan lahan hutan yang masih tersisa dan yang sudah digunakan, juga bisa memberi gambaran adalah lahan potensial dan lahan kritis. Yang ketiga, dalam bidang bencana alam, SIG memiliki fungsi antara lain adalah untuk pemetaan daerah bencana alam, baik itu lokasi rawan bencana gunung berapi, kemudian lokasi rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua, pencegahan atau mitigasi bencana melalui zoning evakuasi atau pembagian wilayah evakuasi, penanganan korban bencana. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana pembangunan kembali daerah yang baru saja terkena bencana. 4. Penentuan tingkat bahaya erosi, banjir, kekeringan, dan yang kelima, studi perubahan global, ya, seperti efek rumah kaca, kemudian kebakaran hutan, dan lain-lain. Ini salah satu contohnya adalah wilayah peta yang sudah diupdate, peta Indonesia rawan bencana gempa bumi. Hampir seluruh wilayah Indonesia, karena kita terletak pada daerah patahan, barangkali yang relatif aman hanya di Pulau Kalimantan dan beberapa titik di Sumatera bagian timur ataupun Jawa bagian utara. Ini adalah kurang lebih manfaat SIG di dalam bencana alam. Kemudian juga bisa untuk melihat kondisi kerusakan dan merencanakan bagaimana pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena bencana. Kemudian yang keempat adalah bidang transportasi dan komunikasi, antara lain manfaatnya yang pertama inventarisasi jalan transportasi dan telekomunikasi. Yang kedua, penataan rute alternatif atau pencarian rute alternatif. Yang ketiga, perencanaan dan analisis perluasan sistem jaringan jalan dan komunikasi. Yang keempat, analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Ini adalah antara beberapa contoh, ya. Ini adalah contoh peta jaringan transportasi yang sudah dikembangkan oleh satelit Palapa. Kemudian ini adalah peta jaringan jalan tol di Jawa, itu dengan mudah bisa dideteksi. Kemudian perencanaan pembangunan ke depan melalui mana, itu juga bisa dilakukan dengan SIG. Kemudian untuk membangun jalan tol di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan mungkin kan ke depan di Papua, itu juga perlu
perlukan data-data dari sistem informasi geografis. Yang kelima, bidang kependudukan dan sosial. Manfaatnya antara lain adalah yang pertama, mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Yang kedua, mengetahui data tingkat pendidikan penduduk. Tiga, menyediakan informasi kependudukan dan sosial ekonominya. Yang keempat adalah mengetahui wilayah rawan konflik sosial. Contohnya seperti ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2018. Di sini terlihat seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau relatif padat ya, relatif sangat padat penduduknya. Kemudian disusul Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan seterusnya. Kemudian ini adalah peta jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia, juga bisa diperoleh dari DataSek. Dan ini adalah peta indeks kerawanan pilkada 2018 terkait dengan pemilu ya, biasanya demikian. Kemudian yang keenam, manfaat SIK adalah pada bidang pertanian. Antara lain yang pertama adalah mengelola sumber daya pertanian, dua, mendeteksi luas lahan pertanian, hutan, irigasi, dan lain-lain. Tiga, menetapkan masa panen, masa pembibitan, dan yang keempat, mengelola sistem irigasi. Ada beberapa lahan pertanian yang pengelolaannya, penanganannya bisa dideteksi dengan menggunakan SIK. Bagaimana sistem irigasi diatur, itu dengan data-data SIK bisa diperoleh. Yang ketujuh, bidang pariwisata. Manfaat SIK antara lain adalah untuk inventarisasi daerah pariwisata, analisis daerah unggulan wisata untuk level nasional, kira-kira Indonesia yang potensi pariwisata itu provinsi mana saja, dan itu nanti akan dijual ya, akan dipromosikan. Yang ketiga, analisis potensi wisata suatu daerah. Baik bagi pemerintah level provinsi maupun kabupaten, dengan SIK dia bisa mengetahui bahwa daerah mana yang potensi wisata di daerah tersebut. Ini beberapa contoh gambaran potensi wisata di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedelapan adalah bidang kesehatan, antara lain menggambarkan persebaran suatu penyakit, kajian dinamika penyakit malaria, kajian dinamika penyakit demam berdarah, dan lain-lain. Jadi dengan SIK kita bisa menggambarkan peta persebaran COVID di Indonesia yang dari hari ke hari terus bertambah. Data-data SIK sangat diperlukan. Yang kesembilan adalah bidang pajak bumi dan bangunan. Apa saja manfaat SIK? Antara lain untuk pemetaan sumber daya alam pajak bumi dan bangunan, baik mulai dari daerah desa, kemudian wilayah kota, untuk tanah perkebunan, kemudian untuk daerah tambang, mineral batuan, hutan, dan lain-lain. Itu dengan SIK sangat mudah untuk mendeteksi ini nilai objek pajaknya berapa dan sebagainya. Kemudian penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP dan evaluasi pelaporan oleh instansi terkait, daerah mana yang pembayaran pajaknya lancar dan tidak. Jadi dengan membuat pengkotak-kotakan suatu wilayah dari data SIK, maka kita bisa membuat suatu asumsi evaluasi pelaporan hasil pajak. Yang terakhir adalah bidang militer. Apakah fungsinya? Antara lain satu, pemetaan batas antar negara supaya bisa terpantau terus, juga pembuatan pemantauan pos lintas batas negara PLBN ya. Kemudian pemetaan lokasi pangkalan atau barak militer, menyediakan data rute perjalanan logistik, baik perjalanan untuk logistik ya, alat-alat perang, alat-alat makanan ya, dan peralatan perang dan sebagainya. Nah, dari SIK juga kita bisa mengetahui ternyata wilayah Indonesia itu dikelilingi oleh pangkalan-pangkalan militer asing. Sementara negara kita anti pangkalan militer asing, ternyata tetangga-tetangga kita ada seluruhnya ada 15 pangkalan militer asing, dan ini tentu dengan SIK membuat kita harus waspada, hati-hati. Oke, saya kira itu manfaat SIK sudah kita jelaskan secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Bisa melihat video lain di channel ini dengan cara klik judul yang ada di bawah video ini. Silahkan belajar geografi, semoga bermanfaat untuk masa depan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.